Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Agustin, dosen desain interior UPN Veteran Jawa Timur. Kita bertemu dalam mata kuliah bisnis interior dengan tema hari ini yaitu tentang strategi pemasaran. Pengertian dari pemasaran. Apa itu pemasaran? Apa itu marketing? Jadi pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Kita tidak hanya menjual jasa, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang. Di dalam bisnis interior, menjual solusi ruang itu bukan sekedar desain. Karakteristik dari bisnis interior, yaitu produknya bisa berupa jasa dan pengalaman ruang. Juga sebenarnya bisa berupa produk yang berhubungan dengan interior, misalnya furniture, material-material interior, dan sebagainya. Kemudian karakteristiknya yang lain yaitu klien berpikir lama sebelum membeli. Itu ya, jadi itu karakternya. Gitu. Jadi memikirkan dulu gitu, apakah perlu nih memanggil jasa desainer interior gitu. Kemudian image-nya bahwa harganya itu tinggi atau mahal. Tuh. Ciri yang lain juga dari bisnis interior itu sangat dipengaruhi oleh portofolio. Jadi seorang desainer interior itu harus bisa membuat portofolio yang bagus untuk bisa memberikan kepercayaan kepada klien. Kemudian kepercayaan, reputasi, dan estetika visual. Target marketnya dari bisnis interior itu meliputi segmentasi pasar yang terbagi ke dalam misalnya residensial atau rumah tinggal atau apartemen. Jadi yang membutuhkan bisnis interior atau jasa interior itu di residensial. Kemudian di komersial, misalnya pemilik kafe atau restoran, itu sangat membutuhkan jasa interior. Kemudian kantor, ya, bisa kantor fix atau kantor rental office, ya, kantor sewa, itu juga membutuhkan jasa desainer interior. Kemudian retail, toko-toko, ya, atau galeri, misalnya hotel, ya, dan sebagainya. Kemudian institusi juga, apakah itu sekolah, klinik, dan sebagainya. Nah, untuk menentukan target market juga harus tahu apakah yang disasar adalah kelas ekonominya. Apakah kelas ekonomi menengah atau atas, tanya gitu. Kemudian gaya desain dan area layanan. Nah, bisa menggunakan konsep STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu artinya mengelompokkan pasar berdasarkan kebutuhan. Targeting yaitu memilih segmen yang akan dilayani, dan positioning menentukan citra bisnis di benak klien. Contohnya, desain interior modern minimalis untuk keluarga muda,
atau spesialis cafe industrial low budget gitu ya. Jadi kita harus tahu pasar mana yang membutuhkan kita, kemudian segmen yang akan kita layani gitu. Nah, market size estimation atau besaran marketnya itu juga harus ditentukan ya. Misalnya yang menggunakan jasa interior kita atau yang membutuhkan produk mebel kita. Yang pertama, kita targetkan yang luas dulu. TAM ya. Jadi TAM ini adalah market yang besar. Misalnya, apakah semua keluarga muda atau semua keluarga di Indonesia, misalnya begitu. Ya, semisal produk mebel gitu ya. Jadi semua keluarga di Indonesia membutuhkan mebel kursi misalnya. Kemudian SAM ya, itu adalah target yang lebih spesifik. Nah, apakah keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang muda? Jadi yang baru menikah misalnya. Nah, ini target market furniturnya nih gitu. Karena mungkin bentuknya yang simple, minimalis gitu ya, praktis, misalnya multifungsi gitu dan sebagainya. Karena biasanya kan untuk keluarga kecil atau keluarga yang baru menikah itu rumahnya masih kecil gitu ya, masih belum yang besar gitu. Nah, katakan misalnya tadi perabot multifungsi lah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SOM. SOM ini yang lebih kecil lagi gitu ya. Misalnya apakah yang membutuhkan ini di perkotaan misalnya. Ya, jadi keluarga kecil yang ada di perkotaan gitu. Atau mungkin lebih spesifik lagi yang pendapatannya menengah ke atas. Nah, siapakah yang menengah ke atas? Misalnya yang punya apartemen. Nah, kita bisa mengerucut ke situ, gitu ya. Jadi target kita bisa spesifik. Oh, oke, berarti yang membutuhkan furniture multifungsi ini adalah keluarga yang tinggal di apartemen. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau perumahan-perumahan mewah yang tipenya itu masih kecil di situ. Nah, itu tipe 36 misalnya. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk marketingnya itu ada 4 cara atau 4P strateginya. Yang pertama adalah produk. Apakah produknya itu adalah jasa desain ataukah build and design, jadi jasa sama sekaligus mengerjakannya, atau ke konsultasi. Nah, kemudian P yang kedua adalah promosi. Apakah promosinya di media sosial, di iklan digital, kemudian dari mulut ke mulut misalnya, dari kliennya kemudian memberitahu temannya dan sebagainya. Kemudian price, P yang ketiga, yaitu tentang harga. Berapa sih harga per meter perseginya misalnya? Berapa sih harga paket desainnya? Apakah persentase dari RAB-nya untuk harganya? Nah, ini yang harus ditentukan juga.
dan yang mempengaruhi. Dan yang keempat adalah place. Apakah mempunyai studio fisik ataukah mempunyai studio online di Instagram, di website, dan sebagainya. Kemudian branding dalam bisnis interior. Brand itu adalah persepsi. Elemen branding itu meliputi nama brandnya. Misalnya apakah nama brand, ya kalian sudah misalnya sudah menentukan gitu ya brandnya, apakah misalnya Kalani Interior gitu ya, dan sebagainya. Kemudian menetapkan logo dan identitas visualnya. Nah, selanjutnya menetapkan warna yang khas dari bisnis interiornya ya. Kemudian tone komunikasi, gaya desain yang konsisten, karena dengan brand yang kuat itu bisa meningkatkan kepercayaan dan juga meningkatkan harga jual. Nah, tadi juga kita singgung tentang pentingnya portofolio ya. Portofolio itu merupakan senjata utama bagi desainer interior. Jadi isi dari portofolio itu yaitu misalnya foto sebelum dan sesudah dari proyek yang sudah pernah dikerjakan misalnya. Kemudian 3D rendering ya. Foto proses pengerjaan dan testimoni klien. Ini juga sangat penting ya. Kadang-kadang kita kelupaan gitu ya bahwa testimoni klien itu sangat mendukung dari portofolio kita. Dan tentunya konsep desain. Nah, untuk tipsnya membuat portofolio itu yang pertama gunakan foto profesional ya. Jadi jangan pakai misalnya handphone yang kameranya udah agak buruk gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya nggak terlihat menarik gitu ya. Kemudian tampilkan spesialisasi. Digital marketing untuk interior. Platform yang efektif ya. Jadi bisa kita menggunakan Instagram misalnya. Kita bisa menggunakan TikTok ya. Sekarang ini banyak sekali ya. Kita bikin video pendek gitu, bisa tentang project kita, bisa tentang tips-tips dan lain-lain ya. Kemudian di Pinterest juga, di website ya, ada sekarang website yang free juga ada, jadi tidak harus berbayar ya. Kalaupun berbayar tuh lebih bagus, jadi lebih memberikan kepercayaan itu kepada klien gitu ya. Kemudian bisa Google Business Profile. Nah, strategi kontennya, jadi di IG, di TikTok, dan lain sebagainya tadi, itu bisa menampilkan edukasi atau tips desain. Atau bisa memposting proses pengerjaan. Atau transformasi ruang, testimoni, dan juga personal branding. Konten marketing strategi. Jadi jenis kontennya tadi edukasi bisa atau inspirasi ya, misalnya kita bisa menampilkan misalnya seorang desainer interior ataupun dari bidang lain gitu ya yang sukses misalnya. Kemudian atau misalnya juga yang terkait dengan desain kita ya, tips-tips tentang penataan sudut ruang gitu dan sebagainya, sehingga yang menonton konten kita itu akan terinspirasi. Kemudian promosi storytelling proyek, jadi
jika kita mengupload proyek kita itu jangan cuma dikasih tulisan proyek A luasan sekian kian gitu, jangan cuma itu, tapi berilah storytelling gitu loh. Misalnya tentang cerita tentang proyek ini gitu ya, awal mulanya, atau mungkin excitednya gitu ya di proyek ini dan sebagainya. Kemudian behind the scene ya, jadi proses pengerjaannya gitu. Gunakan prinsip konsisten, visual menarik, dan relevan dengan target market. Nah, strategi untuk mendapatkan klien tadi ya, yang mungkin tadi sudah ditentukan, misalnya oke, kliennya adalah klien potensial, itu adalah yang keluarga kecil yang mempunyai apartemen, misalnya begitu. Jadi bisa dari mulut ke mulut ya, kerjasama dengan kontraktor atau developernya, kemudian networking komunitas, bisa mengikuti pameran properti, dan bisa mengiklankan itu melalui Meta Ads atau Google Ads ya. Yang dari kesemuanya ini sebenarnya yang paling mujarab gitu ya adalah yang dari mulut ke mulut, karena kalau dari mulut ke mulut tuh artinya kita sudah dipercaya gitu loh, orang lain atau klien kita itu sudah percaya dengan kita, dan sudah hasilnya mereka sudah puas dengan hasilnya, sehingga pasti akan memberikan info ke temannya yang ingin didesainkan seperti itu ya. Kemudian personal branding desainer interior ya, jadi kita harus membangun kredibilitas, kita harus mempunyai keunikan gaya, kemudian kehadiran aktif di media sosial, dan kita harus sharing ilmu. Nah, tadi kita juga membahas tentang strategi harga ya. Jadi metode penentuan harga dari jasa kita misalnya atau dari produk kita, itu kita harus menentukan berdasarkan cost based pricing, value based pricing, dan competitive based pricing. Artinya bahwa cost based pricing itu misalnya kalau produk itu harga dasarnya dari produk kita ya, harga dasar itu misalnya ini kayunya habis berapa, ongkos tukangnya habis berapa, dan sebagainya. Kemudian bisa juga melalui value based pricing, yaitu keunggulan dari produk kita. Jadi kadang produk kita itu murah, artinya murah itu bahannya sedikit yang dibutuhkan, nggak mahal gitu ya, tapi value-nya itu banyak atau ini keunggulannya banyak, maka kita bisa menaikkan harga itu, harga produk kita atau harga jasa kita gitu ya. Selanjutnya adalah competitive pricing. Competitive pricing ini adalah harga dari kompetitor kita. Berapa sih harga kompetitor kita? Kita juga harus tahu gitu, sehingga kita bisa menentukan harga yang pas, tidak kemahalan atau tidak kemurahan gitu ya. Karena kalau harga terlalu murah itu juga citranya bisa rendah gitu, atau kalau harga kita terlalu mahal itu pasarnya bisa sempit. Nah, maka dari itu untuk penentuan harga itu sangat penting ya, sesuaikan dengan positioningnya. Kemudian customer experience. Klien interior itu tidak hanya membeli desain, tapi juga membeli pengalaman. Respon cepat, presentasinya harus profesional. Kemudian transparansi RAB-nya atau harganya. Timeline-nya jelas, dan after service-nya juga bagus. Kalau pengalaman baik, akan ada repeat order gitu.
Oke, selanjutnya kita coba lihat video tentang konsultasi seorang pengusaha mebel ya yang minta di coaching gitu ya terkait dengan pemasaran. Semua butuh interior ya, Coach? Itu kesalahan terbesar Ibu Maisa dan kita semua. Oh, Karena kita mau semua orang yang mau bangun rumah kan butuh interior. Ya sama, belum pada bertobat ya. Ibu Maisa. Ibu Maisa punya pertanyaan buat Coach Yohanes dan kita semua? Silakan. Kalau iya berarti jelasin dulu bisnis Ibu apa, lalu kemudian pertanyaannya. Silakan. jadi sebenarnya tadi waktu pas di awal itu aku ada pertanyaan, Coach. Tapi pas udah berjalan sesi ini, sebenarnya problemnya hampir sama ya, sama tadi si Vario, terus Ya. Bu Carla. Apa problemnya Ibu? Aku nanya yang pertama dulu ya, Coach, yang tadi Ya. tuh yang Nah, Ibu masalah. jelasin dulu bisnisnya apa dan Ibu Aku di itu Coach di kontraktor interior. interior. Oke, siap. Interior design. Ya, siap. Nah, aku tadi waktu pas sama Coach Irfan itu kan ada kalau pas kita mau mengerucutkan, kita bikin circle-circle gitu ya. Spesifik Bu. Nah, spesifik who. Nah, itu kalau mau mengerucutkan jadi yang cari yang titik utamanya itu ada indikatornya nggak, Coach, gitu. Ya. Itu pertanyaan pertama. Ya, berarti kita jawab dulu pertama ya Bu ya. Oke. Pertama dulu ya. Oke, siap. Karena ini penting. Nah, Hmm. Bu, menurut Ibu interior design Ibu harusnya menyasar atau spesifik who-nya siapa menurut Ibu? Kalau selama ini tuh yang udah berjalan itu, Coach, ya, aku tuh kebanyakan tuh kayak lebih banyak di ngesap gitu, Coach. Di mana? Kebanyakan aku tuh kerjanya tuh lebih ngesap ke temen-temen gitu ya. Oke, Jadi Ibu subkon. Ibu di subkon kan atau ya, Ibu yang jadi aku memberikan? di sap. Cuma ya ngesap itu juga punya banyak cerita sendiri juga ya, Coach. Ya, betul. Ya, di perjalanannya juga banyak yang. Jadi aku tuh ada keinginan untuk sebenarnya untuk gimana sih biar bisa berdiri sendiri gitu, biar nggak, karena kalau kita ngesap itu memang banyak kendala lah ya. Ya, oke, Panjang makanya Ibu. ceritanya. Jadi berarti kalau Ibu mau jalan sendiri, Ibu mau cari spesifik who sendiri, emang siapa yang Ibu mau sasar? Ya kepengennya sih bisa langsung ketemu sama klien gitu ya, bisa langsung kita. Soalnya yang udah itu sebenarnya ya kerjanya sih kita yang ngerjain juga gitu Ya, ujung-ujungnya. cuman kliennya yang kayak gimana Ibu? Itu kan? Iya. Nah, ayo kayak gimana? Kliennya ya minimal, kalau karena aku di interior ya minimal middle up ya, karena kan kalau yang middle up itu udah lebih aware sama estetika kayak gitu-gitu ya. Oke. Buat Ibu Maisa dan buat semuanya, lihat tadi pagi kita belajar tentang spesifik who. Coach Irfan sudah kasih contoh gimana. Kita contohin Ibu Maisa, lihat betapa tidak mudahnya kalau nggak punya bisnis coach untuk bisa ketemu. Ibu Maisa aja tadi bilang basically ya klien yang kayak gimana Ibu tadi? Middle up katanya. Middle up itu gede banget kan berarti. Middle up, apanya middle up? Mungkin ekonominya maksudnya gitu kan ya? Oke. Masih gede banget Bu, middle up gede banget. Terus gimana kecilinnya? Kecilinnya mungkin yang baru bangun rumah kali ya. Oke, bagus. Good ya. Udah mulai makin kecil nih. Berarti middle up, tapi dia baru lagi mau bangun rumah. Bangun rumah pertama apa rumah kedua apa rumah ke-10, Bu? Sebenarnya kalau untuk interior, rumah pertama, kedua, ke-10 pasti semua butuh interior ya, Coach. Itu kesalahan terbesar Ibu Maisa dan kita semua. Karena kita mau semua orang yang mau bangun rumah kan butuh interior. Ya sama, belum pada bertobat ya. Tadi pagi Coach Irfan udah bilang, jangan semua burung ditembak. Nah, gimana itu, Coach, kalau kayak gini case-nya? Ya, Ibu harus milih. Orang yang mau bangun rumah pertama atau orang mau bangun rumah kedua atau orang yang udah punya rumah 10 gitu kan, beda kan itu burungnya. Ayo, Rumah pertama kali, Coach ya. misalnya rumah pertama, oke, kita sebut berarti rumah pertama. Oke, pertanyaannya sekarang, rumah pertamanya harga berapa?
range-nya ya. Biasanya kalau ya 1 M ke atas kali ya coach ya. 1 M ke atas itu bisa sampai 10 M, bisa sampai 30 M. Itu mah alam semesta namanya. Berarti harus di range. Menurut ibu, peluru ibu cukup. Ibu bisa nyari orang yang 1 M, besok nyari lagi orang yang 3 M, besok caranya berubah lagi orang yang 10 M. Ibu mampu gitu. Belum sampai ke situ sih coach. Ya karena itu kan alam semesta kan Bu, lebar banget kan. Berarti kita harus kecilin. Oh, ternyata aku tuh kayaknya yang paling bisa cepat berhasil. Yang rumahnya 1 M kata ibu, sampai 2 M. Misalnya kan, tiba-tiba ibu kan bebannya jadi lebih kecil. Ya. Terus, habis itu apa lagi? Kecilin lagi Bu. Ini yang di perumahan, atau orang yang di perumahan klaster-klasteran gitu, atau mendingan orang yang di luar perumahan, misalnya. Di luar perumahan coach. Ibu maunya di luar perumahan kan? Itu kan juga keputusan. Oke, saya maunya bukan yang di perumahan, luar perumahan misalnya. Oke, terus berarti dia kerjanya apa ya kemungkinannya? PNS, apa dia karyawan swasta, atau dia punya bisnis misalnya? Bisnis kali ya. Misalnya ibu bilang punya bisnis ya, ini bisa diubah nanti ya, bisa dia punya bisnis atau nanti jangan dia karyawan yang manajer level, kita nggak tahu gitu ya. Katakan ibu bilang level. Oke, manajer kata ibu, manajer level ya. Oke. Terus habis itu apa lagi? Habis itu dia ini yang ibu mau ketemuin ceweknya apa cowoknya ya? Ya saya kalau interior tuh lebih ceweknya coach. Ibu merasa lebih connect ke ceweknya. Oke, Ya. kita ceweknya berarti wanita, berarti istrinya. Kalau udah menikah nggak dia nih mungkin? Sudah. Punya anak nggak dia kira-kira? Ya kalau pasti baru rumah pertama mungkin pasangan muda ya coach. Oke, bagus. Berarti bisa dapat juga umurnya kan? Misalnya 25 sampai 35. Betul nggak sih? Betul. Oke. Terus daerahnya di mana ya? Apakah dia di Jakarta? Apakah dia ibu akan menyasar daerah? Ibu di kota mana by the way? Aku Tangsel, coach. Tangsel, oke. Nah, di Tangselnya ibu mau kecilin nggak? Oke, berarti harusnya daerah-daerah sini dulu atau di mana? Sebenarnya nih coach ya jujur aja, aku tuh posisi di Tangsel, workshopnya juga di daerah sini, tapi kerjaan tuh malah dapetnya jauh-jauh coach. Jauh-jauh. Ibu maunya di mana? Kalau geografinya kita kecil. Dekat lebih bagus kan, aku jadi lebih enak yang kontrolnya. Cuman kan hidup kita yang menentukan oke apa nggak oke kan kita kan ya, Tuhan dan kita ya nggak sih? Iya betul coach. Betul ya. So misalnya ibu bilang saya mau daerah Tangsel, Tangselnya pun di mana kecilin lagi. Tiba-tiba ibu udah lebih spesifik nggak ini? Ya nggak? Dari 5 menit yang lalu ibu bilang semua orang yang butuh interior design. Kira-kira ibu akan dicabik nggak kalau cari orang kayak gitu? Udah coach. Udah kan, iya. Tapi begitu ibu bilang Tangsel, saya cari istrinya, saya cari dia mungkin manajer, mungkin dia tadi rumahnya 1-2 M ya kan, lalu dia bangun rumah pertama, betul nggak? Ya kan, terus mungkin middle up-nya kalau kita iniin mungkin dia di B, sosial ekonomi kelasnya B sama C misalnya gitu ya, atau C plus lah misalnya. Coach, apa hubungannya sih tahu spesifik who ini? Orang kita kan cari klien, beda sekarang. Beda. Contoh, ibu mau bikin Instagram account, beda nggak? Tiba-tiba Instagram account ini adalah mengajarkan orang-orang yang baru bangun rumah, ya kan, di daerah Tangsel misalnya. Beda nggak ibu kalau mau bikin iklan sosial media marketing? Beda. Ibu akan bikin target audiensnya di Tangsel, income-nya sekitar segini. Betul nggak sih Bu? Interest-nya adalah orang-orang yang, tahu nggak ibu kalau mau cari orang yang baru bangun rumah interest-nya apa? Mungkin salah satu yang dicoba adalah yang barusan saja nyari tentang pernak-pernik pernikahan. Ya dong. Atau lagi cari pernak-pernik pernikahan. Tiba-tiba strategi marketing kita lebih fokus. Ya apa ya, Bu? Betul. Tuh, kasih tahu Coach Yohanes 7 menit ini, ngobrol sama Coach Yohanes di coaching praktis cepat sama Coach Yohanes, 7 menit doang, nggak sampai bahkan animasi. Bedanya Ibu Maisa yang tadinya 7 menit lalu bilang semua orang yang mau cari interior design Ibu bisa bantu, sama yang sekarang yang Ibu udah tahu spesifik punya siapa, beda utamanya di mana? Buat Ibu. Ya, ini udah lebih mengerucut ya, karena alurnya dikasih tahu gitu.
Yes, betul. So, apa pembelajaran terbesar Ibu ngobrol 7 menit sama Coach Johannes? Pembelajaran terbesar. Apa ya, kalau ngelihat ini sih kita harus belajar untuk mengerucutkan gitu. Yang paling importantnya apa, terus baru kita bisa susun strategi yang berikutnya biar supaya target yang mau kita tuju itu kita bisa pikirin gitu. Apa sih next step-nya tuh apa gitu. Betul. Jangan hanya action saja, ya kan? Cari caranya dulu, baru action yang lebih efektif. Nah itu kok caranya itu yang selama ini kan masih, ya belum, aku sih masih benar-benar belum optimal aja belum ya mas. Ibu Ya. kasih skor Bu, 1 sampai 10, 10 keren banget, 1 jelek banget. Berapa buat Ibu? 7 menit sama Coach Johannes. 10. 10, oke siap. Thank you Ibu. Ya. Bukan buat saya, hanya buat kita semua menyadari, oh, punya orang di luar yang berani challenge kita jadi bisnis coach. Ternyata beda ya, gitu. Dampaknya beda. Thank you Ibu, oke. Ibu Mesia, thank you. Semua butuh interior ya. Oke, itu tadi kita sudah melihat coaching tentang strategi pemasaran, ya. Dan dari uraian tadi, kita harus bisa menghindari kesalahan umum dalam pemasaran interior. Yang pertama, tidak mempunyai target market yang jelas atau terlalu luas misalnya. Yang kedua, brandingnya tidak konsisten. Yang ketiga, jarang update di media sosial. Keempat, tidak meminta testimoni. Dan yang kelima, harga yang tidak sesuai dengan positioningnya. Kesimpulannya adalah pemasaran adalah strategi membangun persepsi dan kepercayaan. Bisnis interior sangat bergantung pada visual dan reputasi. Branding ditambah digital marketing, ditambah pelayanan yang prima, itu merupakan kunci sukses dalam berbisnis interior. Dan desainer interior itu harus kreatif, tidak hanya dalam desain, tetapi juga dalam pemasaran. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.